Malam itu, angin bertiup dingin menembus jaket tipis yang dikenakan Alex. Ia baru pulang dari shift lembur di tempat kerjanya sebagai teknisi jaringan. Karena kelelahan, ia memutuskan menunggu bus malam terakhir di sebuah halte tua yang sepi di pinggiran kota. Halte itu tampak aneh, diterangi lampu neon biru yang temeram seolah menantikan sesuatu atau seseorang. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 00:42. Tak ada siapa-siapa di sekeliling, kecuali tiga sosok yang duduk diam di dalam halte, mematung seperti patung lilin. Alex melangkah mendekat, mencoba melihat lebih jelas. Ketika cahaya neon biru menyinari mereka, jantungnya mendadak berdebar kencang. Mereka mengenakan topeng hewan, bukan topeng lucu untuk pesta, tapi topeng lusuh seperti hasil kerajinan tangan dari kulit tua. Dengan mata hitam kosong menatap ke arah jalan. Satu memakai topeng kelinci, satu berwajah serigala, dan satu lagi entah apa. Mungkin rubah. Tak satu pun dari mereka bergerak atau bicara. Tubuh mereka diam, kaku, menghadap lurus ke depan. Alex menelan ludah, tapi mencoba tetap tenang. Ia duduk di ujung bangku, menjauh sejauh mungkin dari mereka. Detik-detik terasa lambat. Ia melirik mereka, tetap tidak bergerak. Namun saat ia mengedip, salah satu dari mereka yang bertopeng kelinci tiba-tiba duduk lebih dekat. Alex tersentak. Ia yakin tadi posisi orang itu tidak sejauh ini. Ia berdiri, merasa ada yang tidak beres. Ketiga sosok itu perlahan mulai menoleh padanya bersamaan dengan gerakan tak manusiawi, seperti boneka mekanik rusak. Dari dalam kantongnya, ponsel Alex bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Jangan bergerak, mereka melihatmu. Ia terpaku. Sosok bertopeng serigala bangkit dari duduknya dan perlahan melangkah ke arah Alex. Tubuhnya tinggi, kakinya mengeluarkan suara retak-retak aneh seperti tulang yang patah. Alex berlari. Ia keluar dari halte dan menyusuri jalan setapak. Tapi langkah kaki di belakangnya terdengar semakin banyak. Saat menoleh, tiga bayangan mengejarnya. Meski suara langkah mereka tak terdengar, mereka melayang, bergerak cepat, dan muncul tiba-tiba di tikungan jalan yang sama. Alex hampir kehilangan akal. Ia berlari ke arah hutan kecil di samping jalan, mencari tempat bersembunyi. Di tengah pepohonan yang gelap, ia menemukan bangunan tua, bekas pos jaga yang ditinggalkan. Ia bersembunyi di dalam, menahan napas, sambil membaca ulang pesan misterius tadi. Kemudian ponselnya bergetar lagi. Satu-satunya jalan keluar, jangan lihat mata mereka. Mereka hanya hidup dari tatapan. Tutup mata dan dengarkan. Alex memejamkan matanya rapat-rapat. Di kejauhan terdengar langkah mendekat. Suara napas berat lalu bisikan. Kenapa kamu lari? Teman kita sudah menunggu. Mereka ada di sekelilingnya, tapi ia tak membuka mata. Dalam gelap, ia meraba sakunya dan menemukan senter kecil yang selalu ia bawa. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan sambil tetap memejamkan mata dan arahkan ke depan. Cahaya terang memantul keras. Terdengar jeritan melengking, tidak seperti suara manusia, dan suara retakan seperti kaca pecah. Semuanya sunyi seketika. Ketika Alex membuka matanya, ia kembali berada di halte, sepi, tanpa ada siapa-siapa. Cahaya biru redup masih menyala, tapi tak ada sosok bertopeng. Jalanan sunyi, seakan semua hanya mimpi buruk. Bus malam berhenti tepat di depannya. Pintu terbuka. Supir tua menyapa. Kamu dari tadi di sini. Sudah 2 malam kamu gak bergerak di halte itu, nak. Alex naik tanpa bicara. Di dalam bus, ia duduk sambil memegang erat senter kecilnya. Di kaca jendela, pantulan samar muncul dari belakangnya. 3 sosok bertopeng duduk diam menatap lurus ke depan. Namun kali ini Alex tahu mereka hanya bisa menyentuh jika ia melihat, dan ia tak akan melihat mereka lagi. Namaku Andra, seorang fotografer urban explorer yang punya hobi tak biasa, menjelajah bangunan tua yang terbengkalai. Suatu hari, aku mendapat email anonim dengan koordinat GPS dan pesan singkat. Temukan ruang 304. Jawaban ada di sana.
Rasa penasaran melangkahkan logika. Aku pun menyiapkan perlengkapan, lalu menuju lokasi yang ternyata adalah rumah sakit jiwa yang telah ditutup sejak tahun 1987 karena kasus hilangnya para pasien secara misterius. Masyarakat sekitar menyebutnya rumah sakit Belambangan, tempat mereka yang tak pernah pulang. Langkahku menyusuri lorong berdebu, disambut suara pintu berderit dan aroma besi karat. Dinding-dinding penuh jamur dan cat mengelupas. Nomor kamar kususuri satu persatu. Akhirnya ruang 304. Aku mendorong pintu tua itu perlahan. Bau menyengat seperti daging busuk langsung menyambutku. Di dalamnya, kulihat sebuah meja pemeriksaan tua penuh debu. Tirai robek, lampu goyang ke kiri dan ke kanan walau tak ada angin. Di sebelah jendela yang pecah sebagian, sebuah kursi kecil dan kotak logam penuh bercak merah menghitam. Dan kemudian suara napas. Awalnya kupikir hanya halusinasi, tapi napas itu nyata, berat, terputus-putus. Aku berbalik, tak ada siapapun. Tiba-tiba seluruh ruangan bergetar dan lampu gantung menyala sendiri, menyinari sebuah tulisan samar di dinding yang baru muncul. Obat kami atau gantikan kami. Tiba-tiba suara pintu menutup keras. Jantungku hampir berhenti. Aku mencoba keluar, tapi pintu tak bisa dibuka. Seketika suhu ruangan menurun drastis. Kabut tipis muncul dari lantai, dan dari balik tirai di belakang ranjang muncul siluet seseorang, bukan manusia. Makhluk itu berwajah pucat kehijauan, bermata cekung kosong, mengenakan pakaian pasien rumah sakit, dengan nomor 304 terukir di dahinya. Ia menuju kotak logam di lantai. Dengan gemetar, aku membukanya. Isi di dalamnya adalah tumpukan rekam medis, semuanya milik pasien yang tidak pernah dipulangkan. Aku membalik-balik dokumen dan menemukan satu berkas yang mengerikan. Eksperimen rahasia untuk menghapus trauma dengan terapi kejut ekstrim dilakukan di ruangan ini. Pasien-pasien dijadikan kelinci percobaan, dan mereka mati perlahan, satu persatu, hingga akhirnya menghantui tempat ini. Tulisannya terakhir berbunyi, pasien 304 menolak untuk mati. Dia menunggu dokter pengganti. Seketika semua tirai bergerak sendiri. Suara-suara erangan menggema dari dinding, dan lampu menyala berkedip cepat. Makhluk tadi bergerak cepat ke arahku. Wajahnya menyatu dengan dinding, berbisik di telingaku. Kalau kau tahu, katakan pada dunia, atau tetap di sini bersamaku. Dengan kekuatan terakhir, aku mengarahkan kamera dan memotret ruangan. Flash menyala kuat, seolah menghentikan segalanya. Pintu terbuka sendiri. Aku lari secepat mungkin keluar dari rumah sakit itu, dengan napas tercekat dan tubuh basah keringat dingin. Sesampainya di rumah, aku melihat hasil jepretan kameraku. Salah satu foto ruangan itu menunjukkan siluet puluhan pasien berdiri di sekitar ranjang, hanya terlihat oleh kamera. Aku mengirim semua data dan foto ke sebuah forum jurnalis investigasi. Seminggu kemudian, berita tentang praktek ilegal rumah sakit Belambangan menjadi viral. Pemerintah pun akhirnya melakukan panggilan dan menemukan ruangan bawah tanah rahasia penuh kerangka manusia. Aku berhasil keluar dengan selamat. Namun, kadang saat malam sunyi, aku masih mendengar napas berat, seolah pasien 304 belum selesai denganku. Beberapa misteri tak butuh jawaban, tapi mereka akan mencarimu sampai kau memberikannya. Namaku Kevin, anak kampus jurusan arsitektur, doyan naik gunung dan cari suasana beda dari padatnya kota. Suatu hari, aku diajakin teman-teman buat muncak ke Gunung Hejo, bukit kecil yang katanya punya aura mistis. Yang ngajak tuh Bayu, anak yang doyan eksplor tempat aneh. Terus ada juga Naya, cewek paling berani di circleku. Sama si Ilham, tukang ngelawak tapi penakut parah. Sebelum naik, warga sekitar udah ngasih warning. Kalau mau naik, jangan ngomong sembarangan, hormati tempatnya. Kita cuma senyum-senyum.
pikir itu cuma mitos doang. Tapi ternyata perjalanan awalnya biasa aja. Jalur nggak terlalu berat, pemandangan oke. Tapi makin naik, suasananya makin sunyi. Serius, sepi banget. Nggak ada suara jangkrik, burung juga nggak ada. Berasa kayak masuk zona lain. Pas lagi istirahat, tiba-tiba Naya pucat banget. Dia bilang, aku dengar suara orang bisik. Namaku Kev. Dari semak-semak situ. Aku langsung nengok ke arah dia nunjuk. Kosong, cuma pepohonan. Tapi emang hawanya beda. Kita lanjut jalan dan nemu batu gede bentuknya kayak meja. Lumutan semua. Si Bayu iseng duduk di situ sambil bilang, "Wah, singgasana jin kali ya?" Aku langsung negur, jangan sembarangan bro." Tapi dia ketawa aja. Malamnya kita camp di situ. Pas jam 2 pagi, aku kebangun. Ada suara gamelan, halus tapi jelas banget. Aku keluar tenda, lihat Bayu juga dengar. Ilham masih tidur, tapi Naya nggak ada di dalam tenda. Kita panik, cari Naya ke segala arah. Teriak-teriak, nggak ada jawaban. Tiba-tiba Ilham nunjuk ke atas pohon. Itu kerudung Naya, Kev. Kerudungnya nyangkut di ranting, kayak ada yang gantungin. Tapi anehnya kering, bersih, padahal semalam hujan rintik-rintik. Bayu mulai keringat dingin. Dia bilang dia mimpi ketemu orang berjubah hijau. Matanya hitam semua, mukanya datar kayak topeng. Aku udah mikir, ini bukan pendakian biasa. Kita mutusin turun, tapi jalan yang kita lewatin berubah total. Jalur yang kemarin gak ada lagi. Kompas muter, HP mati semua. Kabut tebal banget kayak masuk dunia lain. Kita jangan ngasal, sampai nemu gerbang batu tua yang gak ada di peta. Di balik gerbang terdengar suara orang-orang ketawa. Tapi bukan ketawa senang, lebih kayak ketawa nyindir. Bayu jalan mendekat. Aku teriakin dia balik, tapi dia keras kepala. Tiba-tiba dia kesurupan, jatuh, matanya putih semua. Ilham udah nangis, panik parah. Aku buka tas, nyari benda apapun. Ketemu buku kecil, panduan sejarah yang gua pinjam dari perpus. Ada peta lama yang nyebut kalau tempat ini dulu lokasi ritual pengorbanan. Aku bakar buku itu di depan gerbang sambil teriak doa sekuat tenaga. Kabut langsung muter kayak pusaran. Udara jadi dingin gila. Aku dengar suara berat. "Kamu bawa yang bukan milikmu." Aku udah pasrah, tapi tiba-tiba semuanya gelap. Aku kebangun di pinggir jalan desa. Bajunya kotor, lecet-lecet. Ilham ada di sebelah. Masih syok, tapi Bayu dan Naya hilang. Warga bilang, kita udah dicari selama 4 hari. Padahal menurut kita baru 2 hari. Ilham gak pernah naik gunung lagi sejak itu. Bayu dan Naya gak pernah ditemukan. Tapi yang paling bikin merinding, di HP aku yang tadinya mati mendadak hidup. Cuma ada satu foto. Bukan selfie, bukan pemandangan, tapi foto blur. Sosok berjubah hijau berdiri di belakang tenda kami malam itu. Pesanku cuma satu, jangan pernah anggap enteng tempat yang disucikan orang, karena mungkin yang tinggal di sana gak suka kedatanganmu.